Di sebuah kota besar di bagian tengah Indonesia, tepatnya di Surabaya. Ada seorang gadis remaja yang masih berseragam SMA. Dia adalah Aura Fahdiana, biasa dipanggil Ana. Gadis remaja itu anak dari juragan kos yang ada di kota Surabaya. Sebelum aku lanjutkan ceritaku ini, perkenalkan, namaku Abimanyu, biasa dipanggil Bima. Cerita bermula ketika aku yang baru lulus sekolah di sebuah kota kecil Jawa Timur, tepatnya di kota Nganjuk. Subscribe dulu channel ini agar selalu bisa menyuguhkan cerita yang kalian inginkan. Hari itu aku berangkat dari rumah menuju terminal bus. Karena lama aku di terminal membuat perjalananku menuju Surabaya sedikit terganggu. Aku berangkat dari Nganjuk sekitar jam 3 sore. Sehingga sesampainya di Surabaya hari sudah mulai malam. Dari terminal Surabaya aku menaiki ojek pangkalan menuju ke sebuah komplek perumahan, atau lebih tepatnya lagi kos-kosan. Karena perutku sudah merasa lapar, aku sempatkan untuk berhenti di warung. Bukannya aku memesan nasi untuk dimakan, melainkan aku hanya membeli teh hangat yang sengaja aku pesan untuk menghangatkan perutku. Hal ini karena uang yang aku bawa dari kampung hanya cukup buat sewa kos dan makan untuk beberapa hari saja. Permisi bu, saya boleh beli teh hangat saja ya? Ucapku sambil celingukan karena menahan malu. Ketika itu posisi warung sedang ramai pengunjung. Boleh mas, kamu baru ya di sini kok, saya baru ngerti, ucap ibu penjual nasi itu. Iya bu, saya masih baru. Ini juga sedang mencari kos-kosan, ucapku sambil menunggu teh hangat pesananku jadi. Tiba-tiba dari pojok warung terdengar suara seorang wanita yang suaranya sangat lembut. Masnya mau cari kos yang seperti apa mas? Ucap wanita itu YNG. Sedari tadi aku perhatikan wajahnya namun tidak juga kelihatan, karena kondisi warung yang ramai dan lampu yang kurang memadai. Yang biasa saja dulu mbak, soalnya saya masih belum kerja juga, jawabku sambil mencari sumber dari suara wanita tadi. Ini mas teh panasnya, ibu warung menyodorkannya kepadaku. Sembari memberikan teh panas beliau berkata, ngekos di Mbak Ana saja dulu mas, imbuhnya. Mari masnya kalau mau lihat kos di tempat saya. Suara lembut wanita itu tiba-tiba ada di belakangku. Sontak aku langsung melihat wajahnya. Masya Allah, batinku berkata, sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Aku segera membayar teh panas dan ikut wanita itu. Ayo mas naik, ucap wanita itu, kebetulan rumah saya agak jauh dari sini, imbuhnya. Seumur-umur aku belum pernah dibonceng seorang wanita, dan malam ini aku dibonceng oleh seorang wanita yang sangat cantik dan mempesona. Sekitar jam 8 malam kita sampai di rumah Mbak Ana, dan Mbak Ana mempersilahkan aku untuk duduk. Sini mas, silahkan duduk dulu, saya ambil kuncinya, ucap wanita itu. Baik mbak, sahutku. Mbak Ana masuk ke kamar untuk mengambil kunci. Setelah beberapa saat dia keluar dari kamar, alangkah terkejutnya aku melihat Mbak Ana yang hanya memakai kaos pendek dan celana pendek dengan rambut yang terurai. Aku tak berkedip melihat kecantikan gadis remaja itu, pikiranku mulai menebak-nebak dan berandai-andai. Mas, kenapa kok melihat saya seperti itu? Ucap gadis itu. Gak apa-apa mbak, cuma kaget saja melihat gadis remaja secantik mbak. Ucapku. Jangan gombal mas, sahut wanita itu. Jadi ngekos apa tidak? Imbuhnya. Iya jadi mbak, jawabku dengan grogi. Singkat cerita wanita itu mengantarku ke kamar kos dan memberikan kuncinya. Wanita itu berpesan, mas kalau mau bayar kos langsung ke saya saja ya, sambil tersenyum manja. Iya mbak, sahutku. Wanita itu beranjak pergi, aku pun menutup pintu kamar kosku. Aku rebahan di kasur yang sedikit keras, mungkin karena lama tidak dipakai makanya agak keras, pikirku. Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu. Permisi mas, Bima sudah tidur belum? Tanya suara itu. Belum mbak Ana. Ada apa? Aku mau minta tolong mas, kebetulan di rumah tidak ada orang dan gas di dapur mati. Mas Bima bisa pasangkan gas nggak? Tanya wanita itu dari luar pintu. Baik mbak Ana, sebentar ya saya ganti baju dulu, ucapku. Mulai malam itu aku sama Mbak Ana agak sedikit akrab. Dan ceritaku sama Mbak Ana akan segera dimulai dari malam itu. Jangan lupa subscribe, dan nantikan kelanjutan ceritaku sama Mbak Ana Fahdiana, anak juragan kos yang cantik dan mempesona. Tunggu part 2-nya agar tidak penasaran.